Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bagian 3. Imbas pergolakan politik di Eropa. Pasca pengepungan istana, Pakubuwono IV tetap pada rencananya mengembalikan Yogyakarta ke Surakarta. Sedangkan bagi VOC, yang terpenting adalah pembagian kekuasaan Jawa masih tetap berlanjut. Sebab dengan demikian, VOC akan dapat lebih mudah untuk terus menjajah. Di akhir abad 18, menjelang pergantian tahun, berita mengejutkan datang dari Eropa. VOC, perusahaan dagang yang menjadi wakil pemerintah Belanda di Nusantara, resmi dibubarkan. Tahun 1795, Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis, menginvasi Belanda. Raja Willem kelima, penguasa Belanda, melarikan diri dan meminta suaka politik ke Inggris. Pada tahun itu pula, pemerintah Belanda di bawah otoritas Prancis telah mencabut hak-hak istimewa VOC. Perdagangan monopoli yang dipraktikkan oleh VOC dianggap bertentangan dengan semangat perdagangan bebas yang digaungkan oleh revolusi Perancis. Audit terhadap keuangan VOC segera dilakukan. Hasilnya, VOC memiliki keuangan yang sangat buruk, terus merugi, dan hutang yang mencapai ratusan juta gulden. Kegagalan membayar hutang dan kondisi keuangan yang terus merugi membuat VOC dibubarkan berdasarkan pasal 247 Staatsregeling tahun 1798. Meruginya VOC disebabkan oleh biaya yang sangat besar untuk berbagai operasi militer di Nusantara. Situasi itu diperparah dengan budaya korupsi yang menjangkiti pejabat VOC dari semua tingkatan. Bukan hanya itu, para pejabat VOC juga kerap melakukan praktik penyelundupan dan berbagai perdagangan ilegal. Pada 31 Desember 1799, pemerintah Belanda melaksanakan eksekusi pembubaran VOC. Mulai 1 Januari 1800, pemerintah Belanda mengambil alih semua kekuasaan VOC. Tahun 1806, Napoleon Bonaparte menunjuk adiknya Louis Bonaparte menjadi pemimpin di Belanda. Louis Bonaparte kemudian mengirimkan Herman William Daendels ke Batavia sebagai gubernur jenderal. Daendels menerapkan kebijakan bahwa para raja penguasa di Jawa merupakan taklukan Batavia, bukan lagi sekutu yang berkedudukan sederajat. Tindakan Daendels dibenarkan karena berdasarkan perjanjian 1749 telah menyerahkan kedaulatan ke tangan VOC. Para residen yang bertugas di istana-istana Jawa kini dinamakan minister. Pergantian sebutan ini menegaskan bahwa para minister adalah wakil lokal dari kekuasaan Eropa yang dipimpin oleh gubernur jenderal di Batavia. Susuhunan Pakubuwono IV menerima kebijakan yang diterapkan oleh Daendels karena berharap bantuan untuk merebut Yogyakarta. Bahkan, Susuhunan Pakubuwono IV meyakinkan Daendels bahwa Surakarta bisa diajak kerjasama. Namun, situasi politik dengan cepat bergeser. Tahun 1810, pangkalan utama Perancis di Mauritius direbut oleh Inggris. Jatuhnya Mauritius ini melapangkan jalan Inggris untuk merebut jantung pertahanan Belanda Perancis, yaitu Jawa. Setahun kemudian, Jan Willem Jansen diangkat sebagai gubernur jenderal menggantikan Daendels. Di tahun itu pula, armada Angkatan Laut Inggris yang dipimpin Thomas Stamford Raffles datang ke Batavia. 26 Agustus 1811, Batavia dan kota-kota di sekitarnya dikuasai Inggris.
Jansen mundur ke Semarang didukung pasukan dari Surakarta, Legiun Mangkunegaran dan Yogyakarta. Jansen mencoba menahan serbuan Inggris. Inggris akhirnya berhasil memenangkan pertempuran setelah Jansen menyerah di Salatiga. Sementara Yogyakarta melancarkan permusuhan dengan Inggris, Pakubuwono IV menerima dengan baik Thomas Stamford Raffles. Ketika pasukan Inggris menyerbu istana Yogyakarta, Surakarta menempatkan pasukan di jalur-jalur komunikasi Inggris. Tahun 1814, Susuhunan Pakubuwono IV secara diam-diam melakukan kesepakatan dengan prajurit Sepoy yang merupakan legiun Inggris dari orang-orang India. Prajurit Sepoy yang bertugas di Jawa menjalin perjanjian dengan Surakarta untuk menyerbu semua pasukan Eropa yang ada di Jawa. Persekutuan tersebut gagal. Sebanyak 17 prajurit Sepoy dihukum mati dan sisanya dipulangkan ke India sebagai tawanan. Raffles memutuskan tidak menjatuhkan Pakubuwono IV dari tahta, tetapi mengasingkan seorang pangeran Surakarta yang terlibat dalam persekutuan tersebut. Tahun 1816, seiring kekalahan Napoleon di Eropa, Inggris mengembalikan kekuasaan di Jawa kepada Belanda. Susuhunan Pakubuwono IV masih bertahta hingga tutup usia pada 2 Oktober 1820. Tahta Surakarta dilanjutkan oleh putra mahkota Raden Mas Sugandi yang bergelar Susuhunan Pakubuwono V. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.